PKP maupun dari non-PKP. Jadi PKP 2 orang, terus kemudian non PKP 2 orang. Terima kasih banyak juga atas kesepakatan kita bersama. Untuk hari ini kita memulai dengan program kita yang masih masuk pada bulan Desember ini adalah refleksi akhir semester khususnya untuk satuan pendidikan. Kemudian ini juga ada PMO-nya, Project Management Personal. Dan untuk PMO juga bukan hal baru, refleksi juga bukan hal baru karena kita sudah pernah memulai. Kemudian hari ini ditambahkan dengan yang namanya sesi materi kecil. Kecil itu artinya pendampingan dari pengawas pembina. Jadi hari ini teman-teman hadir di sini ada 2 peran yang kita jalankan. Pertama, berperan sebagai fasilitator, itu khususnya untuk sesi materi refleksi dan PMO. Sedangkan untuk sesi materi kecil untuk kepala sekolah itu Susan berperan sebagai pengawas pembina. Karena itu dengan sebaya kita akan mulai dengan kegiatan kita hari ini. Dan itu saya mungkin sebelumnya saya berikan waktu kepada Suster untuk Suster boleh membuka. Selamat siang untuk kita semua. Dan juga kami ucapkan selamat datang Mama Susan yang selalu bersedia untuk mendampingi kami kapan saja kami butuh. Kami bersyukur bahwa kami punya PA, pelatih ahli yang istilahnya, untuk selalu mendampingi kami. Jadi sekali lagi selamat datang, dan juga terima kasih juga untuk ibu guru yang sudah bersedia hadir bersama kita semua di sini untuk melihat kembali dan melanjutkan kembali materi-materi yang sudah disampaikan beberapa bulan lalu. Sekarang hanya untuk lanjutan saja. Dan juga hari ini kita akan lebih ke refleksi dan juga sharing bersama untuk kegiatan yang akan dipandu sendiri oleh Mama Susan, dan akan dipandu sendiri oleh Mama Susan. Dan kesempatan yang sepenuh-penuhnya saya berikan kepada Mama Susan untuk kita memulai. Tetapi kita juga sebagai insan yang beriman tidak lupa menghadirkan Tuhan dalam pertemuan kita ini, sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan juga semoga apa yang kita bicarakan ini berguna untuk diri kita sendiri, untuk lembaga ini, dan juga terutama untuk anak-anak yang telah dipercayakan oleh orang tua untuk kita bimbing di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita hening sejenak, dan kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Mama Susan, izinkan saya untuk memimpinnya secara katolik. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur serta limpah terima kasih kami kepada-Mu atas segala berkat, rahmat, serta kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Namun di dalam menerima kebaikan itu, kadang kami juga sebagai manusia yang lemah pasti tidak menanggapinya dengan sempurna. Maka kami mohon ampun atas semua kelalaian kami. Dan Engkau yang Maha Rahim, pasti Engkau tidak akan membiarkan kami terus tinggal di dalam dosa dan salah. Pada kesempatan ini kami telah berkumpul bersama, dan Engkau bersabda, di mana 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini bersama kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, dan juga dalam kebersamaan ini, agar terang Roh Kudus-Mu menerangi kami, agar apa yang
kami bicarakan pada pagi hari ini dan sampai sore hari nanti boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih. Dan berkati juga untuk semua orang yang kami cintai, khususnya anak-anak dan orang tua yang telah mempercayakan anak-anak mereka kepada kami. Semoga dengan kekuatan kami dan berkatnya kami menuntun mereka agar mereka boleh kelak menjadi anak-anak yang baik yang berguna bagi negara ini dan juga bagi gereja. Semuanya ini kami mohon dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus yang diberikan mengenai refleksi apa yang sudah dilakukan selama 3 bulan belakangan ini terkait dengan perkembangan kurikulum operasional sekolah. Dari fakta objektif yang kami lakukan di Sekolah Rosa Mistika, dari kurikulum operasional sekolah ini kami sudah membuat untuk modul ajarnya dan langsung membuat RPPH dari modul ajar itu, tetapi di situ tidak dituliskan RPPH tapi pertemuan 1, pertemuan pertama, pertemuan kedua dan seterusnya. Dari modul ajar ini kami tuangkan ke dalamnya untuk tujuan dari pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini kami ambil dari kurikulum yang kami sudah buat sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah kami dan kami petahkan dari capaian pembelajaran itu. Dari tujuan pembelajaran itu kami ambil dari kurikulum yang sudah dipetahkan dari capaian pembelajaran. Di dalam pertemuan pertama, pertemuan kedua dan seterusnya itu, di situ kami menaruh dengan tujuan kegiatannya. Itu dari pengalaman yang terjadi di sekolah kami. Bagaimana perasaan saya? Saya masih merasa agak sulit untuk membuat ini karena alur kegiatan yang harus saya buat itu saya belum memahami benar apa yang harus saya ambil dari mana itu apanya, itu yang membuat saya merasa untuk membuatnya ini agak kendalanya di situ. Tetapi saya terbantu karena kami saling bekerja sama di antara teman-teman. Kalau saya tidak mengerti, saya bertanya. Begitupun sebaliknya. Di dalam pembelajaran ini, yang saya alami di dalam kelas saya, terus terang Mama Susan untuk merdeka belajar, karena saya masih meraba-raba, maka saya baru melakukannya di topik alat komunikasi. Di situ saya membuat seperti asesmen awal atau diagnosis, menanyakan pendapat anak-anak bahwa kira-kira apa yang mereka mau belajar dari alat komunikasi ini. Di situ kelas saya khususnya sangat semangat, anak-anak begitu semangat untuk setelah saya mengadakan asesmen itu, begitu semangat untuk belajar bersama-sama. Sedangkan apa yang ingin saya lakukan ke depannya, penerapan ke depannya, yaitu saya ingin lebih meningkatkan kemampuan saya karena saya masih meraba-raba, jadi tidak terlalu bagus untuk anak-anak menurut saya, karena saya seperti alat dan bahan itu saya belum menyiapkan yang benar, sehingga pembelajaran itu banyak kendalanya. Itu tentang cost-nya, sedangkan yang untuk penggunaan alat ajar, maaf Mama Susan terus ya.
pengalaman penggunaan alat ajar karena saya belum terlalu memahami, sehingga alat ajar yang saya gunakan yang itu saja, tidak berkembang ya. Jadi terjadinya monoton karena tidak berkembang. Perasaan saya merasa kadang-kadang kewalahan karena monoton, akhirnya saya bingung sendiri, apalagi. Dan pembelajaran itu jadinya lebih fokus ke saya, bukan ke anak-anak, karena kurangnya adanya penerapan ke depan. Ya, saya harus meningkatkan kemampuan saya lagi sebagai seorang guru. Untuk CP-nya di sini untuk pengalaman saya Mama Susan itu, saya mengikuti CP yang ada, seperti dari CP saya ke TP-nya, dari TP saya ke tujuan kegiatannya, itu saya melakukan. Tapi kadang-kadang saya melenceng juga, ada saatnya yang kadang-kadang saya melenceng karena kemarin saya kurang mempersiapkan itu, sehingga saya melenceng hari kemarinnya. Perasaan saya juga yaitu saya jadinya merasa kekurangan, merasa bersalah. Wah, saya ini bagaimana ini? Sedangkan pembelajaran juga kadang tidak ke anak, tapi ke sayanya, ke saya. Jadi saya lebih memusatkan keinginan saya, bukan keinginan anak. Penerapan kedepannya, saya mulai untuk membaca modul yang dibagikan dari kementerian. Terima kasih. Ibu Marsi, Mbak Susan meminta Ibu Marsi merefleksikan apa yang telah dilakukan yang merupakan praktik baik yang dari Ibu Marsi dalam pengembangan kurikulum pertama, kemudian dalam penerimaan bahan ajar dan media pembelajaran, lalu juga dalam capaian pembelajaran peserta didik ya. Hal yang sudah dilakukan, kemudian hal yang menjadi kendala, apa yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pembelajaran khususnya terkait dengan kurikulum merdeka. Silakan Bu Marsi. Terima kasih Mama selaku fasilitator kita. Selamat siang untuk suster dan teman-teman yang sekalian. Saya akan merefleksikan pengalaman saya di dalam kelas, yaitu yang pertama tentang pengembangan kurikulum operasional sekolah. Sesuai dengan yang terjadi atau fakta yang ada, kami kerja tim, kami menyusun kurikulum operasional sekolah, di mana kami menyusunnya sesuai dengan karakteristik sekolah. Dari kurikulum itu yang sudah kami susun sesuai karakteristik sekolah itu, kami membuat visi-misi. Dari kurikulum itu, di mana di dalamnya terdapat pengorganisasian belajar. Pengorganisasian belajar ini terdiri atas dua, yaitu kokurikuler, di mana kami melakukan P5, dan juga intrakurikuler yang rutin kami lakukan setiap hari di dalam kelas. Berikut perencanaan pembelajaran. Di dalam perencanaan pembelajaran ini, kami menyusun modul ajar, asesmen, dan evaluasi. Di dalam menyusun modul ajar yang kami ambil dari kurikulum yang ada, yaitu topik, capaian pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran. Dalam menyusun modul ajar dari topik yang sudah ada,
kami ambil dari topik yang sudah ada, dan dari topik itu kami akan membuat peta konsep. Dari topik itu juga kami akan petakan sub-sub topiknya yang akan kami tuangkan di dalam RPPH. Di dalam RPPH itu ada kegiatan awal, di mana kegiatan awal itu sering kami lakukan bersama di luar bersama anak-anak. Misalkan kalau kami belajar, kebetulan di dalam kelas saya mempraktekannya itu pada saat topik tentang pekerjaan, di mana pekerjaan itu saya sudah melakukan asesmen awal dengan menyampaikan bahwa ada beberapa pekerjaan yang harus kita belajar bersama anak-anak, yaitu tentara, polisi, dokter dan sebagainya. Dan dari hasil ini pembelajaran berdiferensiasi ya Mak, jadi sesuai dengan minat anak, mereka memilih untuk belajar dokter. Sehingga dari topik itu dalam kegiatan awal itu semuanya terjadi di luar, karena kebetulan InFokus ada di luar di aula. Di situ kami menggunakan video dari YouTube untuk bisa memberi gambaran pekerjaan dokter itu seperti apa bagi anak-anak, walaupun sebagian dari anak-anak sudah memahami pekerjaan dokter itu. Itu dari kegiatan awal. Nah, sebelum melakukan kegiatan awal membuka video tersebut, kami selalu menghantar anak-anak untuk bermeditasi dalam waktu 5 atau 10 menit, menghantar mereka dengan instrumen, dan juga di dalam meditasi itu kami menghantar mereka tentang topik itu, mendalami secara lebih jauh ke depan. Dari kegiatan awal itu kami lanjutkan ke kegiatan inti. Itu sudah terjadi di dalam kelas, di mana untuk kalau saya di dalam kelas untuk dokter, di dalam kegiatan inti itu selain menyampaikan materi yang akan dipelajari anak, kegiatan yang akan dipelajari anak, kami selalu sertai dengan kata pemantik. Jadi kegiatan awal di luar juga ada pertanyaan pemantik, di dalam kelas kegiatan inti juga ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu artinya bisa memberi pemahaman kepada anak untuk mengetahui topik yang akan mereka pelajari itu. Begitupun juga dengan kegiatan penutup, kami selalu memberikan pertanyaan pemantik. Lanjut ke perasaan saya ketika melakukan kegiatan itu di dalam kelas. Menyenangkan bagi anak, di mana mereka belajar sesuai dengan minat mereka. Banyak hal-hal yang perlu saya dalami juga, yaitu tentang modul ajar yang saya buat, di mana ada banyak kegiatan-kegiatan yang tidak setiap hari dia sesuai dengan minat anak. Kadang saya mengikuti sesuai dengan kemauan saya, jadi masih berpusat kepada guru. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak terjadi setiap hari, kadang itu sesuai dengan mau. Mungkin untuk penerapan ke depannya, saya harus bisa mengembangkan kemampuan saya sebagai guru untuk bisa
bisa mempraktekkan kegiatan kerja dalam kelas sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu mengenai pengembangan kurikulum operasional sekolah. Yang berikut penggunaan alat ajar. Penggunaan alat ajar, ya, topik yang saya ambil yaitu dokter. Saya memperkenalkan kepada anak-anak yaitu tentang alat-alat yang dibutuhkan oleh dokter, yaitu seperti stetoskop, senter medis, alat pengukur suhu, termometer yang ada, seragam dokter, dan sering anak-anak banyak yang menggunakan alat-alat yang saya siapkan seperti stetoskop yang ada, tetapi ada anak-anak yang lain menggunakan media lospat. Mereka memakai balok atau ini yang ada di situ, mereka mengambil balok yang panjang, kemudian mereka mempraktekkan itu dengan memeriksa temannya dengan menggunakan balok itu. Itu untuk bahan ajarnya. Kalau dari sumber belajar, kami mendatangkan dokter ke sekolah kami, dan itu juga kebetulan orang tua murid kami sendiri. Ini kembali kepada karakter sekolah kami, di mana orang tua kami itu kebanyakan tenaga kesehatan. Jadi kami mendatangkan dokter, waktu itu Dokter Beni, salah satu orang tua murid dari murid kami di kelasnya Ibu Ninci. Beliau bekerja sama dengan kami dan menyambutnya dengan baik. Dia menyiapkan 1 hari penuh bersama kami dan belajar bersama anak-anak. Banyak dia menjelaskan tentang pekerjaan dokter, alat-alat dokter, fungsinya seperti apa, sehingga anak-anak belajar langsung dari sumbernya. Seperti itu, Mam. Itu untuk penggunaan alat ajar. Yang berikut untuk capaian pembelajaran, di mana asesmen yang kami lakukan yaitu asesmen harian, di mana pada saat anak-anak kami melakukan kegiatan dalam kelas, terus pembelajaran dalam kelas, kami melakukan asesmen harian. Dari asesmen harian itu kami akan tuangkan ke dalam asesmen bulanan dan dilanjutkan ke semester. Untuk asesmen ini, Jenis asesmennya apa? Yang kami lakukan itu yaitu checklist, foto berseri, hasil karya, dan anekdot. Prosesnya gimana? Ya, Proses melaksanakan asesmen gimana? prosesnya Anak itu program atau tidak? Apakah anak-anak di program atau tidak? Untuk anak-anak pada saat melakukan asesmen itu, untuk asesmen harian, kebetulan di kelas saya itu berjumlah 16 orang. Jadi saya melakukan penilaian harian itu 1 hari 4 orang. Dan kami untuk rutinnya sekolah, untuk belajar di dalam kelas, hari efektifnya itu ada 4 hari, yaitu Senin sampai Kamis. Jumat itu kami ekstrakurikuler di luar, yaitu menyanyi, menari, dan sebagainya. Jadi untuk 16 orang 4 hari itu pas, 4 orang. Jadi 1 hari asesmen harian itu saya lakukan untuk 4 orang anak. Kalau kami belajar tentang dokter, kebetulan itu waktu itu kami
menggambar dalam kegiatan kami yang di RPPH itu, kami menggambar stetoskop, menggambar itu kami melakukan dengan foto berseri, penilaian foto berseri. Kemudian untuk tetapi belum kami kerjakan semuanya untuk asesmen itu yang menjadi hambatan bagi saya, dan belum bisa mendeskripsikannya dengan baik. Itu hambatan bagi saya. Jadi untuk mengenai perasaan saya di asesmen ini, saya kadang bagaimana ya, merasa kewalahan juga ketika sedang melakukan asesmen bagi anak yang pada hari itu, tetapi harus melayani anak-anak yang lain yang membutuhkan saya, misalnya mereka harus ke toilet atau kemana begitu, sehingga tidak sesuai, tidak konsisten asesmen itu. Karena posisi di dalam kelas kita sendiri. Itu yang bagi hambatan bagi saya. Mungkin kedepannya saya harus mengadakan alat-alat yang bisa membantu saya pada saat melakukan asesmen. Dan kadang saya meminta bantuan kepada rekan sejawat Ibu Nenci. Jika saya mengalami kesulitan dalam hal asesmen ini, Ibu Nenci selalu memberikan saya solusi. Kalau misalkan tidak bisa mengaturnya dengan baik, Ibu Masri buat ini saja, rekam saja, supaya sebentar bisa buka kembali untuk ini, sehingga tidak perlu pakai tulis lagi atau pakai ini, jadi pakai rekam saja. Jadi itu pengalaman saya yang saya dapat kurang lebih dalam 3 bulan belakangan ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Marsi. Cukup lengkap. Saya dari kelompok A, dan untuk kurikulum Merdeka ini saya dari kelompok A mengikuti dari kelompok B. Jadi kegiatan apa yang dari kelompok B, saya juga di kelompok A. Karena kegiatan dari pembukaan kami ikut seperti yang dari kelompok B. Jadi kami sama-sama menyusun modul ajar dari kurikulum operasional. Kemudian dari modul ajar itu kami buat peta konsepnya. Dari peta konsep itu kami membuat modul ajar sesuai dengan CP. Ya. Terus terang mama, saya dari awal kami di TK itu pertama juga bingung. Tapi karena ada kawan-kawan yang bisa menopang kami, sehingga saya juga belajar dari mereka. Sehingga dari kelompok B, mereka punya kegiatan modul ajar untuk minggu ini, berarti TKA juga mengikuti, tetapi kegiatan dari TKA itu disederhanakan. Oke. Kemudian untuk kegiatan di kelompok A itu, dari modul ajar kami juga membuat asesmen penilaian, itu penilaian hasil karya, terus foto berseri, dan juga checklist. Dari kegiatan yang kami kelompok A ini, saya juga merasa ya tidak sempurna, maksudnya jatuh bangun lah, sehingga
banyak juga kendala yang saya hadapi di dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti kami ambil topik yang alat komunikasi ya Mama. Nah, sebelum hari Senin, hari Jumatnya itu seperti teman-teman yang lain, hari Jumatnya itu kami bersama-sama merunding, maksudnya untuk sepakat untuk kegiatan alat komunikasi itu saya langsung dengan HP, jadi tidak gambar, kami langsung dengan HP, terus laptop. Apakah nanti hari Senin itu kita mau belajar alat komunikasi yang mana? Jadi mereka pilihnya HP. Jadi kami alat komunikasi itu memilih HP yang kami belajar sesuai dengan, memang kebanyakan di kelompok A itu mereka memilih HP. Jadi di dalam pembelajaran kami untuk alat komunikasi itu saya pertanyaan pemantik untuk mereka, alat komunikasi HP ini gunanya untuk apa? Jadi mereka juga menjawab sesuai dengan apa yang mereka tahu. Kemudian di saat kegiatan itu kami membuat plastisin HP, membentuk HP. Dan dari situ mereka juga membuat angka-angka yang ada sesuai dengan di HP yang sebenarnya. Jadi mereka bilang, Ibu, kalau di HP yang ini plastisin ini itu kita harus taruh angka, tetapi harus warnanya lain karena plastisin itu ada yang warnanya hijau-hijau semua, tetapi mereka mau supaya ada warnanya lain untuk di angka-angka itu. Setelah itu kami membuat HP dari plastik, membentuk dari plastisin, lalu kami menelpon sesama teman di dalam kelas. Kami praktekkan itu. Seperti contohnya seperti Vigor menelpon Android. Tapi mereka tidak kedengaran di HP itu, tapi dari jarak sana ke sini mereka langsung menyaut. Iya. Bermain peran. Jadi kegiatan itu juga membuat anak merasa senang karena langsung menghubungi temannya, mereka membuat sesuatu langsung menghubungi temannya, jadi mereka merasa senang. Kemudian dari situ Mama banyak anak yang pulang ke rumah, ini cerita dari orang tua bahwa mereka bilang kami harus beli HP supaya bisa hubungi teman-teman. Tadi praktik baik itu. Ibu guru suruh nanti kami bisa hubungi teman. Dia sudah, oh Mama, karena tadi kami belajar tentang alat komunikasi, mereka memilih HP. Masih dia pikir daripada menggunakan ini apa nih plastisin, balok lagi. Iya. Ini langsung. Jadi saya bilang begitu sama orang tua. Saya bilang kalau begitu nanti Mama boleh kasih HP-nya pinjam sebentar untuk mereka bisa komunikasi dengan temannya. Kalau bisa ada ibu guru juga boleh. Asesmennya? Untuk asesmennya yang saya alami di kelas untuk portofolio Mama. Portofolio ini ada anak yang memang dikatakan ya cepat, ada yang sedang, ada yang masih rai-rai. Ya. Dari apa ini ada yang masih saya bimbing karena kami masih di kelompok A, jadi
Kalau untuk hasil karya mereka semangat. Kalau hasil, ya. Itu sudah yang saya sampaikan, Mama. Terima kasih lakukan oleh ibu-ibu guru ya terkait dengan bank kurikulum, kemudian masuk di penggunaan bahan ajar dan media pembelajaran, lalu kemudian masuk juga di capaian pembelajaran peserta didik. Kali ini kita akan mendengar refleksi dari suster kepala terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Mulai dari saat penyusunan tim sampai dengan penyusunan modul, kemudian penelitian kegiatan sampai kepada kegiatan puncak proyek. Mungkin itu, dan waktu selanjutnya saya berikan kepada suster. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan sharingkan tentang kegiatan P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu yang terdapat di dalam kurikulum Merdeka. Nah, dari P5 itu ada 4 tema yang ditentukan oleh kementerian. Kita tidak bisa memilih itu, tetapi ditentukan oleh kementerian, yaitu tema pertama itu Aku Sayang Bumi, kedua Aku Cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, dan yang keempat itu imajinasiku. Nah, kita masuk dalam kurikulum Merdeka ini, kita harus memilih salah satu dari tema itu. 4 tema itu kita memilih salah satu untuk kita laksanakan. Lalu dalam mekanismenya itu yang akan saya jelaskan di sini itu, pertama kita memilih tema. Dari kami ada pertemuan bersama, lalu kita memilih tema, dan waktu itu kan kebetulan 17 Agustus. Jadi pas hari kemerdekaan itu, dan kita memilih itu adalah Aku Cinta Indonesia. Nah, setelah kita sepakat untuk menentukan itu tema Aku Cinta Indonesia, lalu kita bertemu bersama ibu guru untuk menentukan mekanisme untuk berjalannya P5 itu seperti apa. Lalu pertama kita rapat bersama, lalu kita menentukan itu, dan di dalam itu kami ada hasil rapat itu bahwa kami menyepakati itu, pertama kami membuat lomba-lomba menjelang 17 Agustus, yaitu pemindahan bendera, dan dilaksanakan itu sesuai kesepakatan itu adalah 2 minggu, dan juga itu sudah ditentukan itu. Jadi lomba memindahkan bendera, makan kerupuk, dan itu hari-hari awal, dan juga pemutaran video tentang lagu-lagu kebangsaan, dan juga ada film-film kecil tentang kemerdekaan itu diputarkan, itu ditonton bersama, tidak di dalam kelas atau apa, tapi kita sudah memasang itu LCD di luar, jadi mereka menonton bersama. Dan juga setelah itu kita menentukan itu, dan kita menentukan semua mekanisme yang akan kita lakukan itu, kita mengundang orang tua untuk komite untuk pembentukan tim pelaksanaan P5. Nah, di dalam itu kita rapat bersama orang tua untuk menyampaikan itu, lalu orang tua merasa bahwa ini kegiatan yang baru, lalu kami menjelaskan, tapi sudah dari awal memang dalam pertemuan pertama bahwa kita itu masuk dalam sekolah penggerak, lalu jadi nanti ada program-program dari kementerian atau dari kurikulum baru ini yang akan kita laksanakan itu. Dan waktu itu saya menjelaskan akan ada proyek itu, proyek P5 ini, dan itu hasil dari rapat kami guru. Itu saya menyampaikan juga kepada orang tua, lalu kita diskusi bersama orang tua untuk menentukan itu seperti apa jalannya itu, lalu keterlibatan orang tua untuk dalam proses pelaksanaan itu. Jadi dalam rapat itu kami sudah sepakati bersama orang tua bahwa nanti pada hari hanya itu atau hari sebelumnya itu orang tua yang kalau tidak sibuk akan datang membantu kita di sini. Nah,
dari hasil rapat itu dari dengan ketua komite dan itu dan juga tidak mama kami tidak libatkan dalam rapat orang tua murid itu, tapi kami menjelaskan tentang maksud dari proyek itu, dan dari proyek itu kami akan menghasilkan jadinya hasil karya anak itu. Lalu tetapi itu kami sudah bicara di dalam pertemuan guru, sehingga orang tua itu hanya menyambung saja dan mencari solusinya itu. Dan dari proyek itu kami membuat, yaitu satu itu kegiatan yang tadi sudah dilakukan untuk menjelang 17 Agustus, yang kedua fashion show pakaian daerah, yang berikutnya lalu parade, dan juga makanan lokal. Makanan lokal itu nanti akan dipamerkan bersama, tetapi yang menjadi proses dalam pembelajaran selama 2 minggu itu adalah jagung bose. Bagaimana proses pembuatan jagung bose itu. Nah, dari situ dalam proses pembuatan jagung bose itu pertama kita perkenalkan lewat video, lalu diperkenalkan untuk praktek masaknya itu secara bersama di luar. Lalu anak-anak itu dipanggil, yang anak-anak yang kita sudah siap, yang bisa bicara, yang itu, sehingga mereka paham untuk menyampaikan proses-proses dari cara membuat itu jagung bose. Dan itu sampai pada akhirnya jagung bose itu dimasak, tetapi karena waktunya itu tidak cukup lama, karena masak jagung bose ternyata, tapi waktu itu mungkin kami salah dia punya teknik. Sebenarnya waktu mau masak itu satu periuk itu harus sudah masak, sehingga waktu itu mereka bisa merasakan itu. Kendalanya di situ. Waktu itu kami langsung memulainya dari awal. Itu anak-anak jagung itu belum masak, anak-anak sudah pulang. Jadi anak-anak itu tidak sempat merasakan itu jagung bose. Jadi itu kendala dari teknik kami itu kurang. Maksud kita tidak memikirkan itu, tapi setelah berjalan itu baru kita bilang, oh coba kita buat seperti ini baik. Akhirnya mereka bisa merasakan bahwa jagung bose itu rasanya seperti apa. Nah, dari situ dari videokan dan lain-lain sebagainya itu sampai selesai. Tetapi makannya itu tidak terjadi. Nah, makannya itu terjadi waktu nanti akhir dari itu, tetapi ada juga itu. Lalu yang kedua, pakaian adat, pakaian daerah. Lalu pakaian daerah itu juga kami memilih NTT, tetapi karena anak-anak di sini bukan hanya anak-anak NTT, jadi kami memberikan kebebasan kepada orang tua untuk mengenakan pakaian adat itu sesuai dengan daerah asalnya masing-masing. Jadi ada yang dari Flores, ada yang dari kita sampai dari Jawa, Jakarta itu ada, dan dari Batak. Maksudnya dari luar itu ada Batak itu beberapa, dan Jawa itu juga ada. Dan itu mereka mengenakan pakaian daerah sekalian juga pengenalan. Lalu kita memutarkan untuk pengenalan pakaian daerah, kita memutarkan juga video, lalu perkenalan pakaian adat itu secara langsung kepada anak-anak. Jadi dengan cara fashion show tadi, mereka ada hari-hari fashion show yang kita laksanakan, dan pada akhirnya nanti itu waktu puncaknya itu kita tinggal paradenya saja. Terus dalam pelaksanaan itu juga ada rewardnya. Ya, maksudnya setelah itu dilaksanakan pasti akan ada yang terbaik yang itu, sehingga tapi tidak semua anak kita sudah memikirkan nanti ada kecemburuan, ada apa itu, sehingga semua anak itu mendapat pin sekolah penggerak itu yang akan dikenakan, lalu ada medalnya, sehingga semua anak itu dapat, dan juga hadiah kecil yang untuk mereka bawa pulang. Lalu ada juga piala itu sebagai motivasi saja, supaya ada orang tua atau ada anak yang berpikir, oh pasti lain kali itu saya mesti lebih bagus lagi, atau orang tua lebih mempersiapkan, atau kita juga harus guru dan
yang pihak sekolah juga mempersiapkannya itu secara baik-baik. Nah, itu. Dan dari itu juga kami tidak, maksudnya itu ada hal-hal yang baik, itu adalah ada kolaborasi antara orang tua dan yang juga menjadi apa namanya, itu keterlibatan, maksudnya keterlibatan dari orang tua itu sangat tinggi, sehingga kita guru itu ternyata kita tinggal memanage saja atau mengarahkan saja seperti apa karena orang tua sudah paham toh itu, sehingga waktu itu kita tidak terlalu kesulitan untuk soal makanan atau pakaian untuk mau dipamerkan itu dalam hal pakaian adat itu kita ada pameran atau pajangan pakaian daerah itu orang tua banyak yang membawa pakaiannya itu untuk dipajangkan itu, atau ada yang dari macam-macam, ada yang dalam bentuk gaun atau apa itu. Dan kita juga punya, sekolah punya juga punya, sehingga sudah kita bisa pajangkan di situ dalam ukuran anak-anak, dewasa, sampai itu laki-laki dan perempuan. Dan tetapi yang bagusnya itu mereka lihat langsung, sehingga anak yang dari itu mereka langsung dengan waktu fashion show itu kan kayak dari Batak kan dia tidak mungkin tahu itu dari Batak dengan dia pun kata Horas dan itu, lalu kita mau menyampaikan kepada anak bahwa ini bukan NTT, dia dari daerah lain, dari Batak, dan dengan pakaiannya itu, dan yang dari Jakarta itu ada itu. Jadi keterlibatan orang tua itu sangat mendukung sekolah. Sehingga ke sekolah kita dari sumber dananya itu memang dari BOP kinerja, tetapi juga kalau kita mau hitung-hitung itu tidak cukup. Jadi orang tua yang terlibat untuk mengadakan sumbangsi dari orang tua, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik. Dan pada hari yang terakhir kita jalankan selama 2 minggu, tetapi kan hitungnya 10 hari. Pada hari Sabtu itu, karena itu juga hari yang baik untuk kita berkumpul bersama orang tua dan anak. Dan waktu itu juga dalam rapat kami itu kita sudah menentukan siapa-siapa yang akan diundang. Itu juga orang tua tahu siapa yang akan diundang dan siapa yang akan jadi di kita berbagi peran. Jadi waktu itu ditentukan bahwa ketua komite yang akan jadi mewakili orang tua untuk memberikan sambutan. Saya sebagai kepala sekolah dan MC kita minta juga dari orang tua murid, dan itu semua saya rasa sesuatu hal yang bagus, karena kalau setiap tahun diadakan itu berarti keterlibatan orang tua itu beberapa kali dalam proyek, dan dalam itu juga kita menghasilkan. Sebenarnya jagung bose kami itu akhirnya kami yang masak sudah yang nanti hari-harinya itu, lalu orang tua ada yang membeli itu jagung bose itu. Dan ya kami juga berterima kasih karena dalam proyek ini sehingga kami juga bisa mengundang kadis pihak mitra pemangku kepentingan itu untuk hadir menyaksikan proyek itu. Dan memang mungkin dari awal ini baru pertama, tapi kan nanti kalau ke depan pertama memang kita tapi kalau 2 minggu kayaknya tidak cukup. Kendalanya kami itu tidak cukup karena waktu memvideokan, kan kita harus mau videokan. Jadi waktunya itu tidak cukup. Tapi kalau nanti dan juga kita masih raba-raba, sehingga kita memanage-nya itu kurang bagus, kurang terlalu masuk begitu. Jadi setelah itu nanti kita evaluasi dan hasilnya pada hari terakhir itu yang kita pamerkan bersama itu dan disaksikan oleh dinas dan lain-lain. Dan hasilnya itu kami juga belum untuk evaluasi sih, kami belum bertemu kembali orang tua itu untuk kita, tapi dalam hal komunikasi setelah mama mereka pulang dan mereka beres-beres itu, kita langsung kayak wawancara sedikit. Saya tanya-tanya sedikit orang tua bahwa itu tuh mereka juga merasa bahwa itu bagus, nanti ditingkatkan, tapi keterlibatan orang tua itu yang mereka mau jadi itu seperti itu. Kalau untuk penilaian apa semua itu wawancara langsung orang tua,
lalu kita guru yang berevaluasi, lalu video dan foto bersama. Jadi seperti itu kegiatan P5. Lalu hasil dari P5 itu adalah penjualan proyek itu adalah jagung bose itu. Tapi juga sedikit karena waktu itu kami juga sudah perasaan dari orang tua kan mereka juga sudah sumbang banyak kan. Jadi itu. Tetapi nanti ke depan kita akan mengatur itu sebaik mungkin ya, dan kita memilih itu yang mana yang menjadi minat tuh. Iya, Minat anak. orang tua dan minat anak. Iya. Sehingga kita kayak kemarin saya juga untung saya hadir maksudnya ada undangan itu keberuntungan kalau kita hadir itu Iya. kita belajar dari sana. Iya. Dari Kanusa itu bagus karena dia punya produknya itu Iya. banyak, lalu dia punya hasil itu Hasil tuh ada. hasilnya itu yang tapi yang menjadi minat itu adalah es buah. Es Es buah dari Es Sabuah. buah. Itu tuh semua Itu ya habis masuk kami dengan mama juga masuk pertama, kalau Iya. tidak gitu tidak tidak. dapat. Jadi itu saja hasil dari P5 kami. Terima kasih, Mama.